semuanya, kita lanjut lagi ya untuk soal pembahasan atau soal latihan dari KSP atau hasil kali kelarutan. Dan ini tapi soalnya banyak, makanya saya buat beberapa part supaya teman-teman banyak latihannya dan mudah mengerti bagaimana cara penyelesaian setiap soal-soalnya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja untuk soal yang pertama. Dua larutan elektrolit yang mengandung kationnya A2+ dan yang lainnya mengandung anionnya B-. Oke, ini katanya dicampurkan akan terbentuk endapan AB2. Diketahui KSP-nya. Jadi yang ditanya ini berapa konsentrasi masing-masingnya supaya nilai KSP-nya segini. Oke, teman-teman harus bisa dong. Nah, caranya gini aja. Kan kita buat dulu nih. Ini kan senyawanya nih. Jadi AB2 ini menjadi nih A2+, ya kan? Atau sesuaiin aja dengan di sini. Berarti ini B-nya ada berapa? Ada 2, ya kan? Ada 2 B-nya. Ingat indeks itu menunjukkan jumlah berapa jumlah atom yang di depannya. Oke, berarti ini 2B-. Oke, berarti untuk cari KSP-nya, ini kan berarti sama dengan ini. Konsentrasi A2+ dikali konsentrasi B- di pangkat 2. Ini nilai KSP-nya udah ada, yaitu 10 pangkat min 6. Oke, berarti ini berapa? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau susah masukin cari rumusnya, maksudnya cari nilai S-nya, oke, teman-teman bisa masukin aja nih langsung ke sini. Ya kan? Ini 10 pangkat min 2. Berarti kalau di 10 pangkat min 2 berarti 2 kali lipatnya. Ya kan? Berarti jawabannya bisa B. Begitu. Jadi kan ini kan 10 pangkat min 2. Ini kalau kita buat yang B ya, ini 10 pangkat min 2. Dikuadratin, 10 pangkat min 2 dikuadratin berarti kan 10 pangkat min 4 nih. Ini kan 10 pangkat min 2. Ini dikali, ini 10 pangkat min 2. Ingat ya, kalau dia bilangan pangkat, kalau dikali itu jadi tambah. Kalau dikuadratin itu menjadi dikali. Oke, kalau bisa ditambah kayak gini, kalau di perkalian berarti jadinya ditambah. Berarti ini jadi 10 pangkat min 6. Ketemu jawabnya yang B. Oke, kalau teman-teman perlu tahu rumusnya gini. Oke, kita cari nilai S-nya. Kayak gitu. Ini kan tadi A2+ ditambah 2B-. Ini kan S, berarti ini 2S. Kayak gitu. Berarti untuk cari KSP-nya, ya kan, masukin rumus yang tadi. Konsentrasi A2+ dikali dengan konsentrasi B- dikuadratin. Ini S, ini 2S. Ya kan? Berarti kalau ini dikuadratin ya, ini S dikali 2 kuadrat kan berarti 4. S kuadrat berarti S kuadrat nih. S dikuadratin berarti S kuadrat. Berarti ini 4S pangkat 3. Nah, baru kita cari nilai apa nih? S-nya. Kalau kayak gini sih agak ribet ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Supaya teman-teman bisa tahu nih. Bahwa kan kalau KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3, ya kan? KSP-nya yaitu 10 pangkat min 6. Ini 4S pangkat 3. Nah, ini teman-teman ribet nih kalau kayak gini. Kalau seperti ini kan berarti kita harus akarin dulu nih. Berarti untuk cari nilai S-nya, atau gini deh, supaya nggak ribet. Nilai S itu kan sama dengan akar, dan akar 3 nih. Karena kan di pangkat 3. Akar 3 dari 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4. Ya kan? 1 dibagi 4 seperempat berarti kan 0,25 ya. Oke, 0,25 akar 0,25 dikali 10 pangkat min 6. Ini akar 3. Ya kan? Akar 3 dari 0,25 berapa? Kalau 0,5 berarti itu kan untuk duanya. Berarti sekitar 0,4. Ya kan? Kalau seperti ini teman-teman lebih ribet lagi. Nah, kalau 0,4 dia 64 kayak gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman buat yang gini aja. Kalau udah diketahui kayak gitu. Kalau ini nanti kan agak ribet dikit. Berapa nih? Kalau 24. Kalau dia ini kan oke, kita jadikan 25 dulu deh. Ini kan menjadi 25 dikali 12 jadi pangkatnya min 8. Ini pangkat 3. Oke, kalau dia 3 pangkat 3 kan 27, udah lebih. Nah, berarti ini sekitar 2,5 ya. Oke, 2,5 kalau dipangkatin 2,5 dipangkat 3 ya. Ini 15.
Berarti enggak. Kalau dia 3 tadi kan 3 itu udah 27. Berarti sekitar 2,8. Oke, 2,8. Ini masih 2,2. Kalau 2,9, oke, ini baru 24. Oke, 2,9 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 3 berapa? Min 8 per 3, ribet, ya kan? Jadi mending seperti ini aja. Oke, lanjut lagi. Ke dalam 100 mili larutan kalsium kromat 0,4 molar ditambahkan 100 mili larutan perak nitrat. Oke, diketahui KSP-nya. Ini dia seperti soal teman kita sebelumnya yang nanya, tapi teman kita sebelumnya dia nggak diketahui ya berapa nilai KSP-nya, berarti kita harus search dulu gitu. Jadi ini diketahui nilai KSP-nya dan diketahui nilai AR-nya. Berarti sama seperti cara yang tadi, kita harus buat persamaan reaksinya dulu. Berarti ini kalsium kromat ditambah dengan perak nitrat. Oke, ini hasilnya jadi apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini diionin aja ya. Ini kan menjadi Ca2+. Ini CrO4 2-. Ini Ag+, ini NO3-. Ca dengan ini. Berarti jadinya Ca NO3 2 kali. Ditambah ini dengan ini. Berarti Ag2 CrO4. Ya kan? Untuk balance ini dikali 2. Kan udah selesai. Cuma gini. Oke, bisa ya? Nah, ini kita hapus aja deh. Karena teman-teman saya yakin udah pada bisa nih. Oke, udah dapat nih. Ini kan diketahui volume sama konsentrasinya. Berarti kita cari molnya. Pakai rumus molar sama dengan N per V. Ini masih dalam mililiter, nggak masalah. Nanti kita carinya dalam bentuk milimol aja. Ya kan? Berarti molnya sama dengan molar dikali volume. Berarti 100. Oh, ini sama ya? Itunya, apa namanya? Kemolaran sama volumenya. Oke, kita cari satu aja. Ini dikali 0,4 berarti sama dengan 40. Oke, 40 milimol. Ini mula-mula bereaksi sisa. Ini 40 milimol. Ini juga 40 milimol. Oke, ingat teman-teman, kalau dalam persamaan reaksi ada 2 mol yang diketahui, berarti kita harus cari yang namanya bereaksi pembatas. Caranya gimana? Yaitu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Oke, hasil bagi paling kecil itu yang menjadi bereaksi pembatas. Ini kan 40 bagi 1, 40. 40 dibagi 2, berarti 20. Yang lebih kecil 40 atau 20? 20. Berarti yang 20 ini yang sebagai pereaksi pembatas. Oke, pereaksi pembatas atau ini juga disebut dia bereaksinya atau berapa jumlahnya itu dia habis bereaksi gitu. Berarti ini tinggal di sini tinggal tulis 40 milimol supaya nanti sisanya nggak ada gitu. Sedangkan untuk mencari berapa yang bereaksi di sini tinggal pakai perbandingan aja. Yang mau kita carikan ini pakai perbandingan koefisien. Berarti koefisiennya 1 dibandingkan dengan yang bereaksinya koefisiennya berapa? Ada 2 dikali dengan mol yang dipakai untuk perbandingan itu bukan mol hasil bagi, tetapi mol mula-mula. Yang dibagi ini itu cuma untuk mengetahui bereaksi pembatas aja. Berarti ini dikali 40, berarti kan dicoret jadinya 20. Berarti ini 20 milimolnya yang bereaksi, berarti masih ada sisa dong, ya kan? 40 dikurang 20, ini masih sisa 20 milimol lagi. Ini posisinya kan dia sebagai produk ya. Kalau dia produk, berarti di awal reaksi dia belum ada. Berarti kita mau tahu nih berapa yang bereaksi atau berapa yang terbentuk. Caranya pakai perbandingan koefisien. Ingat ya, kita bandingin ke pereaksi pembatas. Berarti yang kita cari adalah, KSP yang diketahui adalah Ag ya. Ini, berarti kita cari ini. Berarti kita pakai perbandingan koefisien. Berarti di sini kan yang bercari ini. Berarti ini koefisiennya 1 per yang dibandingin ini, koefisiennya ada 2, dikali dengan molnya yaitu 40 milimol. Berarti ini sama dengan 20 ya. Berarti mol yang terbentuk itu adalah 20 milimol. Kita mau cari masanya, ya kan? Ingat rumus yang ini satu lagi.
Mol sama dengan massa per mR. Berarti kalau cari massa, berarti mol dikali mR, ya kan? Berarti massanya sama dengan mol dikali mR. Molnya adalah 20 milimol. Ingat ya, hati-hati ini 20 milimol, bukan mol. Dikali mR-nya tinggal kita hitung aja. Oke, Ag-nya ada 2. Untuk satu Ag 108. Oke, berarti 108 dikali 2 berarti 216. Oke, di sini CR-nya 1. CR itu nilainya 52. Untuk O-nya ada 4. Untuk satunya adalah 16. Berarti 16 dikali 4 berarti sama dengan 64. Ini tinggal dijumlahin aja. 4, 10, 12, 2, 1, 7, 2 tambah 5 ya, 7 tambah 6, 13, 3, sisa 1, 3, 332. Berarti ini kita kali dengan 332. Oke, 332 dikali 20 berarti sama dengan 6.640. Oke, kalau ini dia satuan molnya adalah milimol, berarti ini adalah miligram. Oke, karena ini satuannya gram, berarti kita bagi 1000 supaya konversi ke gram, yaitu jadinya 6,64 gram. Ketemu deh jawabnya, yang ini. Ya kan? Untuk membuktikan apakah dia mengendap, lagi-lagi nih ya. Jadi nih, kalau misalnya soalnya kayak gini ya, kalau ditanya berapa massa yang mengendap, walaupun diketahui nilai KSP-nya, teman-teman nggak usah perlu buktiin. Ini maksudnya bukan berarti saya mengajarkan teman-teman langsung kayak gitu, bukan. Tapi kan ini kita mau kejar waktu kayak gitu. Jadi teman-teman langsung cari aja nanti berapa jumlah molnya, seperti yang tadi di sini. Udah dapat molnya, langsung cari aja nilai MR-nya. Kecuali kalau soalnya yang ditanya itu adalah gini, diketahui persamaan reaksi yang seperti ini, yang ditanya itu bukan berapa massa yang mengendap. Yang ditanya itu adalah apakah akan terbentuk endapan. Kalau itu teman-teman harus cari QSP-nya. Kayak gitu. Oke, ini kita cari QSP deh supaya untuk membuktikan ya. Ini kan tadi molnya 20 milimol ya, berarti kita harus cari konsentrasinya. Berarti 20 milimol dibagi dengan, ini kan 100 tambah 100. Ingat ya pakainya volume total. Ini 200 ml. M-nya sama-sama coret, nanti satuannya jadi mol per liter, kayak gitu. Jadi ada gunanya teman-teman perhitungannya menggunakan milimol supaya angka komanya nggak banyak, kayak gitu. Nanti di belakang tinggal dikonversi aja, gitu ya. Ini adalah 0,1 molar. Baru kita cari nilai QSP-nya. Oke, untuk cari nilai QSP itu sama aja dengan cara menghitung KSP, ya kan? Ini kita ionin aja. Nih, ini kan ada 2 nih Ag-nya. Berarti ini 2 Ag plus ditambah. Ini kan kalau misalnya untuk mencari muatannya ini aja indeks lawannya. Berarti ini CrO4 2 min. Ini nilainya, oke, kemolaran itu sama aja dengan solubility ya. Berarti ini nilai S-nya adalah 0,1 molar. Ini berarti 2S dong, ya kan? Karena dia ada 2 koefisiennya. Ini S. Berarti untuk ngitung QSP, ya kan? Hasil kali konsentrasi ionnya dipangkatin dengan koefisiennya. Nah, gini. Ini CrO4 2 min, masukin aja. Ini nilainya 2S dikuadratin. Ini S, ya kan? Berarti jadinya 2 dikuadratin kan 4. S dikuadratin berarti S kuadrat dikali S. Jadinya 4S pangkat 3. Nah, setelah kita dapat rumusnya, baru kita masukin, karena nilai S-nya kita udah dapat, ya kan? Berarti 4 dikali nilai S-nya tadi, ini kalau kita jadikan bilangan berpangkat, jadinya 10 pangkat min 1 ya. Oke, jadi 10 pangkat min 1 dipangkat 3. Berarti 4 dikali, kalau dipangkat kan tinggal kali aja ya. Berarti ini 10 pangkat min 3. Ini nilai QSP-nya. Sedangkan nilai KSP-nya adalah 10 pangkat min 12. Lebih besar ini dong, ya kan? Jadi jika nilai QSP-nya lebih besar daripada KSP, berarti akan terbentuk endapan. Oke, bisa ya? Pinter. Next lagi. Diketahui KSP dari mangan hidroksida, mangan 2 hidroksida, jika larutan MnCl-nya 0,01, oke, ini typo lagi nggak ada space.
pH-nya, oke, dinaikkan pH-nya akan mulai terbentuk endapan pada pH. Oke, yang ditanya adalah pH-nya pada pH berapa kira-kira nih akan terbentuk endapan. Oke, berarti kita ngitung pH. Caranya gimana? Oke, gini. Teman-teman ingat aja nih rumusnya, ya kan? Kita buat dulu pengionannya. MnOH 2 kali. Ini kalau diionin, indeks lawannya itu menjadi muatan ini ya. Indeksnya dia bakal menjadi muatan lawannya. Berarti ini Mn 2 plus ditambah. Ini kan OH-nya ada 2 ya. Ada 2 OH min. Gitu. Berarti untuk cari rumus KSP-nya, yaitu konsentrasi dari Mn 2 plus, ini kan dia koefisien 1 ya, berarti pangkat 1, dikali konsentrasi OH- dipangkatin. Ini karena dia koefisiennya 2. Oke, di sini jika diketahui larutan NaCl mangan kloridanya, ini diketahui 0,01. Oke, ini berarti kalau diionin ya Mn2 plus tambah 2 Cl min. Kira-kira dari persamaan ion ini, sama ini yang sama apa? Pintar, nilai Mn-nya. Kalau ini 0,01, perhatikan koefisiennya ya. Nah, ini berarti sama 0,01. Kalau ini berarti berapa? 0,02. Kenapa? Karena koefisiennya 2, berarti 2 dikali ini. Kayak gitu. Oke, ini kita jadikan bilangan berpangkat, berarti 1, 2. 1 dikali 10 pangkat min 2. Oke, nilai KSP-nya ada, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 14. Mn-nya nilainya ada, yaitu 1 dikali 10 pangkat min 2. Berarti ini konsentrasi, OH min aja ya, OH min dikuadratin. Berapa? Berarti kita tinggal pindah ruas aja nih. Ya kan? Berarti 4 dikali 10 min 14 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2, ini kan berarti sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 12. Ini masih dalam kuadrat, berarti OH minnya akar dong, supaya dia pangkatnya hilang. 4 dikali 10 pangkat min 2, akarnya 4 akar 2, kalau akar 4 itu sama dengan 2, ini kenapa 2 ya? 12, kan 14 dikurang 2. Oke, I'm so sorry. Ini dibagi 2 aja, ini kan akar 2 nih, berarti 12 dibagi 2 berarti min 6. Ini nilai pOH-nya. OH min ya. Kalau ada nilai OH min-nya, berarti kita bisa cari pOH dong. Ya kan? pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti min log, oke, ingat ya di dalam kurung 2 dikali 10 pangkat min 6. Min ketemu dengan min jadinya positif 6. Oke, min log dikali 2 berarti min log 2. Udah, setelah ini, udah dapat ini nih, baru kita bisa cari nilai pH-nya. Iya kan? Ingat nilai pH itu berarti 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang pOH nilainya ini ya, 6 dikurang log 2. 14 dikurang 6 berapa? 14 dikurang 6 itu sama dengan 8. Min ketemu dengan min ditambah log 2. Oke, udah ketemu deh hasilnya. Oke, kita cek dulu. Kenapa nggak ada hasilnya lagi nih? Atau mungkin saya salah ketik. Oke, kita cek ya. Ini, tadi kan udah ketahuan nih KSP-nya. Berarti Mn2 plus, ini 2OH min. Oke, ini MnCl karena yang sama adalah Mn-nya. Berarti 0,01. Ini 10 pangkat min 2. Oke, masukin ke sini. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 14. Ini 1 kali 10 pangkat min 2. Ini OH min. Ya kan? Ini tinggal bagi aja nih. 4 dibagi berarti 4 kali 10 pangkat min 12. Ya kan? Kalau diakarin jadinya 2 kali 10 pangkat min 16 dong. Pangkat 6. Ya kan? Berarti pOH-nya min log konsentrasi OH min, yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 6 ya. 6-nya maju ke depan, berarti 6 dikurang log 2. Cari pH-nya, berarti 14 dikurang pOH. Ya kan? Berarti 14 dikurang 6 dikurang log 2. Oke, min ketemu min jadinya plus ya. Log 2 itu nilainya 0,3. Oke, kalau kita ganti nih, ya kan berarti 8 ditambah 0,3. Yaitu sekitar 8,3. Ini kan yang diminta kira-kira ya. Berarti yang mendekati 8,3 berarti yang E jawabannya. Kalau memang tetap itu ya. Tapi kalau nilai sesungguhnya ini.
Nah, jadi pada sekitar pH 8,3 akan terbentuk endapan. Oke, next lagi. Nih, soal yang terakhir. Oh, oke, ini sama deh dengan soal yang sebelumnya. Oke, jadi di sini kita mau cari endapan. Oke, nggak masalah. Ini banyak soalnya supaya teman-teman bisa cepat ngerti ya. Ini PbNO3 kita reaksikan dengan kalium sulfat. Hasilnya apa? Apakah kita masih perlu pengionan? Oke, nggak masalah. Pb ini indeks lawannya menjadi muatan D ya. Oke, ini menjadi NO3-. Ini kalau diionin berarti K itu dia K plus, SO4 2-. Plus ketemu dengan min. Ya kan? Ini sama-sama 2 indeksnya berarti coret aja karena dia harus disederhanain kalau untuk senyawa ion. Ini berarti PbSO4 terus ditambah dengan KNO3. Oke, ini kita harus setarain, ini harus 2. Oke, udah selesai ya. Baru kita cari molnya. Berarti ini karena dia sama ya nilainya, berarti kita cari satu aja molnya. Berarti tadi rumusnya ini. Molar sama dengan mol per volume. Berarti untuk molnya, molar dikali volume. Molarnya adalah 0,4, volumenya nih. Ini kita jadi bukan dalam satuan mol ya, tetapi milimol. 40 milimol. Supaya teman-teman nanti nggak ribet dengan angka koma banyak gitu. Nanti kita tinggal konversi aja di belakang. Oke, 40 milimol, 40 milimol. Ini kan sama-sama habis ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Untuk cari reaksi pembatas, 40 dibagi 1, 40. 40 dibagi 1, 40. Oke kan? Berarti sama. Ah, ini sama-sama habis. Oke, ini habis, ini habis. Ini di awal reaksi nggak ada ya, karena kan dia merupakan produk. Oke, berarti berapa yang ini terbentuk? Sama juga, 40 milimol. Kenapa 40 milimol? Karena koefisiennya sama. Oke, kecuali kalau ini nanti jadinya 80. Ya kan, karena koefisiennya ada 2. Berarti bandingin 2 banding 1 dikali 40. Kayak gitu. Berarti ini PbSO4 yang diketahui, berarti 40 milimol. Oke, ingat rumus yang ini, mol sama dengan massa per mr. Karena kita memiliki mol, berarti kita bisa cari massa, yaitu mol dikali mr-nya. Oke, molnya ini dalam satuan milimol ya, 40 milimol dikali. Kita hitung mr dari PbSO4. Pb itu sendiri 207, S-nya 32, sedangkan O-nya ada 4, itu 16 kali 4, 64 ya. Oke, berarti ini berapa nih? 9 tambah 4, 13, 31, 9 tambah 1, 10, kosong, ini 1, 303. Oke, jadi MR-nya adalah 303. Berarti ini tinggal kita kali aja, 303 dikali dengan berapa? 40 ya. Berarti sama dengan 12.120. Sorry. Kalau ini satuannya milimol, berarti ini satuannya miligram. Karena yang diminta di sini dalam gram, berarti kita bagi 1000. Oke, gitu ya. Jadinya 12,12. Keren banget angkanya nih. Ya kan? 12,12. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, kalau untuk hal yang sama, kalau kita untuk membuktikan apakah dia mengendap atau enggak, caranya gampang aja. Ini kan berarti kita harus cari konsentrasinya ya. Ini kan baru mol. Berarti konsentrasinya molar sama dengan mol per volume. Molnya adalah 40 milimol, ya kan? Sedangkan volume yang dipakai volume dalam satuan mili ya. 100 tambah 100, ini volumenya volume total. Berarti 200 mililiter. M-nya sama M-nya coret sama aja dengan mol per liter, ya kan satuan dari kemolaran, kayak gitu. Itu maksud saya tadi kenapa di awal kita pakainya milimol aja, kayak gitu. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Setelah itu baru kita buat rumus cari QSP. Oke, kita ionin dulu PbSO4-nya. Ini kan diionin menjadi gini. Pb2 plus ditambah SO4 2 min.
untuk cari QSP-nya, sama ya dengan cari KSP, yaitu konsentrasi Pp2 plus dikali dengan konsentrasi SO4 2-. Oke, berarti di sini ingat konsentrasi ini sama juga dengan solubility S. Oke, berarti ini S, ini juga S karena dia koefisiennya masing-masing 1. Berarti untuk cari QSP-nya adalah S kuadrat. Masukin aja nilainya, ya kan? Ini berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Berarti 2 kuadrat 4, ini berarti dikali 10 pangkat min 2. Oke, ini nilai KSP-nya. KSP-nya pangkat min 8, berarti lebih besar ini dong, ya kan? Jadi kalau KSP-nya itu lebih besar daripada nilai KSP, berarti ini akan membentuk endapan. Oke, dan endapan yang terbentuk adalah sebesar 12,12 gram. Banyak juga ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan KSP ini, supaya teman-teman, saya harap sih semuanya teman-teman bisa mengerti, bisa memahaminya, dan bagaimanapun nanti tipe soalnya, nanti kalau misalnya teman-teman ulangan, saya berdoa atau saya berharap teman-teman semuanya dapat nilainya yang terbaik. Oke, karena kalau misalnya teman-teman sering latihan, teman-teman bakal menguasai konsepnya. Kalau tipe soalnya seperti ini, teman-teman dengan mudah itu pasti bisa menjawabnya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe ya. Saya minta tolong teman-teman semuanya bantu subscribe. Dan jangan lupa, saya juga minta tolong teman-teman semuanya untuk bantu share ke teman-teman yang lainnya. Supaya kita dimanapun berada, kita sama-sama belajar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.